jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda nih. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema jangan tahan rezeki orang. Nah, kita lanjutkan lagi tadi nih pertanyaan ke guru kita Ustadz Bani, bicara masalah tentang apakah sudah pasti nih ya, orang-orang yang suka menahan rezeki orang lain maka Allah akan sulitkan rezekinya dan juga menjadi musuhnya Allah, nauzubillah min zalik. Tapi kita lihat sekarang ini banyak juga ya orang-orang besar gitu ya kan. Nah, ini kadang-kadang dia menghambat membayar orang segala macam tapi malah makin kaya. Ini bagaimana nih Ustadz Bani? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan dalam hadis kursi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, salasatun ana khasmuhum bihi yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang besok hari kiamat jadi musuh saya, kata Allah. Ya Allah, kita musuhan sama Ustadz Maulana aja ngeri loh. Nauzubillah min zalik. Musuhan sama Ustadz Syam bahaya. Hati-hati suka membuli Ustadz Syam, hati-hati tuh. Musuhan sama Ustadz bahaya itu. Apalagi jadi musuh Allah. Tidak akan selamat dunia akhirat. Siapa itu mereka? Di antaranya adalah rajulun istajara ajiran. Seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja. Setelah itu dia menunaikan kewajibannya. Walam yu'ti ajrahu. Lalu tidak diberikan upahnya. Masya Allah. Zalim. Musuh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Lalu di dunia bagaimana? Di dunia kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang-orang yang bakhil, tidak memberikan hak kepada orang lain termasuk bakhil. Menunda-nunda rezeki orang termasuk bakhil. Tidak bersedekah tadi termasuk bakhil. Apalagi menzalimi orang, tidak memberikan gajinya, upahnya, bakhil. Wastaghna, dan dia merasa cukup. Gak apa-apa saya tidak memberikan gaji dia juga. Dia tidak bekerja sama saya juga gak ada masalah. Saya kaya kok, saya banyak hartanya. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia merasa tidak perlu mendapatkan pahala dari Allah. Kita katakan tadi, kita memberikan gaji itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan tenggang waktu, dapat pahala. Banyak sekali pahala-pahala yang Allah sediakan, tapi dia dustakan. Apa yang diberikan oleh Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan dia ketemu kesulitan dalam kehidupannya. Gampang ketemu yang susah. Ada orang gampang ketemu yang gampang. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang-orang yang gemar memberi, ya memberikan gaji sesuai dengan yang disepakati, tidak nunda-nunda, tidak segala macam tadi itu. Lalu dia bertakwa, dia membenarkan adanya pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Gampang ketemu yang gampang. Ada orang dia itu usaha apa aja lancar. Ini gampang ketemu yang gampang, digampangin ketemu yang mudah. Dia ngelamar pekerjaan dimanapun diterima. Anak-anaknya mudah sekali dapat pekerjaan, mudah sekali diterima di perguruan tinggi. Tapi ada orang yang sulit sekali, mungkin hartanya berlimpah, tapi gampang sekali ketemu penyakit. Gampang sekali ketemu penipu, gampang sekali ketemu masalah dalam kehidupannya. Kenapa tadi? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nauzubillah min dzalik. Ustadz, ini ada kok orang Ustadz, katanya akan dipersulit hidupnya, tapi hidupnya malah tambah kaya. Hidupnya malah tambah enak. Gimana nih Ustadz? Masya Allah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi minad dunya fa'lam annama huwa istidraj. Kalau kau lihat ada orang nih zalim, keterlaluan nih Ustadz. Dia mempekerjakan orang, memeras keringatnya tapi dia diberikan haknya. Zalim nih, dia foya-foya, dia hidupnya enak-enak, dia jalan-jalan ke luar negeri, tasnya yang bermerek semua Ustadz, pakaiannya, outfitnya semuanya bermerek, mahal semua. Tapi orang-orang yang bekerja, peluh keringatnya, diperas betul-betul. Zalim nih Ustadz. Gimana nih? Kok Allah biarkan hidupnya kaya, bergelimang harta, kok gak dibikin miskin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fa'lam annama huwa istidraj. Ketahuilah itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan sesaat yang akan diganti dengan azab. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun.
Ada orang-orang yang diingetin, tolong dong berikan hak para pegawai. Dia cuek bebek. Cuek bebek apa cuek angsa ya? Dia tidak peduli, dia tutup mata, tutup telinga. Biarin, saya juga tetap kaya, saya tetap memiliki pekerjaan, jabatan, harta berlimpah. Apa kata Allah? Ternyata bukan Allah hukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan abwaaba kulli syai. Justru Allah bukakan pintu dunia untuk dia. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa sombong, merasa bahagia, merasa bangga dengan perbuatannya. Lihat, mereka saya aniaya. Lihat, mereka saya tidak berikan haknya, tapi saya tetap kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhadnahum baghtatan. Kami akan kirimkan bencana musibah seketika, bisa dicabut nyawanya seketika, bisa diambil hartanya, bisa Allah bikin bangkrut seketika. Baru ketika itu fa idahum mublisun, cengok dia. Ya Allah, ternyata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harta selama ini saya banggakan tak menyelamatkan saya. Baru setelah itu nyesel, kata Ustaz Maulana tadi, nyesel pengen balik ke dunia, lalu dia akan memberikan hak itu. Terlambat. Kemarin waktu masih hidup kenapa tidak diberikan? Maka hati-hati, hati-hati, hati-hati. Allah tidak akan luput, Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan biarkan mereka yang membuat kezaliman dengan menahan rezeki orang. Nauzubillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Nah sekarang kita ajak jamaah Islam itu Indah lagi ya untuk melihat sebuah tayangan. Ada seorang bocah, ini anak kecil bekerja. Dia itu lebih memilih upahnya dengan sekantong beras daripada dikasih uang. Ini dia tayangannya. Seorang bocah SD mendapat perhatian karena aksinya melakukan pekerjaan dan menerima upah sekantong beras daripada uang. Bocah ini berasal dari Malaysia. Pengguna TikTok mengunggah video terkait bocah ini melakukan pekerjaan dengan gigi. Aksinya mendapat pujian dari pengguna TikTok karena ia memilih beras sebagai upah daripada uang. Dengan keinginan beras tersebut bisa dimakan satu keluarga. Postingan ini diunggah pengguna TikTok Faiz Saleh pada hari Senin 28 Juni 2021. Sampai saat ini videonya telah ditonton ratusan ribu tayangan dan mendapat berbagai respon dari pengguna medsos. Faiz mengunggah beberapa video terkait bocah ini. Postingan terbaru memperlihatkan bocah yang mendapat perhatian pengguna medsos ini bernama Muhammad Hanif bin Sakaria yang merupakan murid kelas 5 SD. Pada kesempatan itu pula ia berterima kasih kepada pengguna medsos karena memberikan dukungan padanya untuk mencari rezeki halal. Iya, kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak banget ya mungkin seperti ini ya. Nah ada pertanyaan nih, apakah di dalam Islam ini diperbolehkan yang namanya orang kerja itu kan dibayar gaji atau upah Ustadz. Nah tapi boleh nggak kalau gaji atau upahnya itu di luar uang atau selain uang seperti tadi ya, beras. Atau mungkin ada lagi yang lain yang diperbolehkan juga, mau izin penjelasan Ustadz Maulana. Tafadhol. Terima kasih banyak Mas Fadli, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita salut dengan orang-orang yang luar biasa. Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan pembesar, raja atau siapapun, tapi pernah Rasulullah mencium tangan sosok pemecah batu karena kemuliaan daripada tangannya, tidak mau meminta-minta tapi bergerak untuk berusaha. Tayangan tadi sangat menginspirasi sekali buat kita untuk mungkin menyadarkan diri kita. Nah pertanyaan Mas Fadli tadi nih, karena melihat tayangan tadi, bisa nggak upah atau gaji dibayar selain uang? Yang jelas sesuai tadi dari awal kita bahas sepakat bahwa senantiasa dalam bekerja itu ada kesepakatan dari awal tentang upahnya. Apakah ini pemerintah kan sudah ada namanya UMR supaya apa? Tidak terjadi kezaliman. Maka mudah-mudahan bisa diterapkan seperti itu. Maka kalau perlu mohon maaf ya, kalau ditanya ada enggak upah selain, nah itu ada namanya begini, sesuai kesepakatan dulu dan ketentuan yang berlaku seperti jaminan kesehatan. Jadi bisa juga ini upahmu ya dan jaminan kesehatan. Jadi itu bagian daripada pembayaran selain uang dengan cara apa? Menjamin kesehatannya. Berapa yang dijamin? Suami, istri, anak. Yang anak kedua, ketiga enggak. Misalkan seperti itu. Dan dalam hal ini itu bagian daripada seperti adanya hadiah, adanya bonus. Itu bagian. Bahkan bisa jadi masuk kategori rumah yang disiapkan namanya rumah jabatan. Atau apa namanya, kalau selama kau kerja ada rumahmu, tapi setelah itu bagian daripada ketentuan. Bahkan ada juga nih, sekarang kan ada namanya gaji 13.
Jadi ada tambahan dan sebagainya. Maka kalau kita merujuk dari hadis Nabi, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja, maka ketika membekam, mengatakan Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Talha dan beliau memberi imbalan sebanyak 2 sak makanan. Jadi bisa tergantung daripada apa yang dia lakukan. Mohon maaf, sekali lagi kembali dari awal kesepakatan. Nih aku nggak punya uang nih, karena uang saya belum, ini kan malam. Bisa nggak aku kasih kamu apalagi dua karung beras? Gitu, ya. Maksudnya karungnya kecil sih. Karung berasnya kecil-kecil. Sekantongnya 2,5 liter itu mah zakat orang itu. Jadi gitu. Jadi kembali jadi Abu Taibah ya, jadi Abu Taibah yang datang membekam lalu diganti dia 2 sak. Nah, melaksanakan ini yang paling penting, mohon maaf buat semuanya. Terima kasih banyak tim Islam Tidak mengangkat tema ini karena banyak yang sudah menganggap remeh atau memandang remeh pekerjaan seperti ini sampai gajinya sehingga ya Allah, aku merasa juga loh kemarin itu ada kejadian karena mendengarkan masukan Mas Fadli. Apaan sih? Iya, bilang jangan kasih semua gajinya, tahan beberapa supaya jadi apa Enggak, namanya. kalau itu memang udah aturannya begitu ya, namanya orang kerja itu ada retensinya. Jadi kalau sampai ada yang rusak dia bangun masjid, Iya. mau dikasih semua, ditinggal entar sama pemborongnya, Oh, ya nggak boleh udah. begitu. Tapi aku udah masuk di itu sosial media jadinya. Melaksanakan adab atau kerjasama sebelum bekerja agar tidak ada kezoliman. Dari inilah ada namanya pengaturannya. Dan kalau memang mohon maaf saya gajinya dikasih aja 10% aja. Kenapa? 90%-nya buat ini aja simponin ya. Atau jadikan emas supaya aku bisa. Ini bisa. Dalam bentuk yang lain karena ada kejadian pernah terjadi di zaman seseorang yang alhamdulillahirobbilalamin ada pernah kejadian kisah 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua dan ternyata mohon maaf saya harus katakan ini dan ternyata ada salah satu dari 3 itu melakukan sesuatu yang luar biasa, yakni pemiliknya itu kan tidak datang itu orangnya yang mau dikasih gaji, lalu uangnya dibelikan ternak sampai beranak bagaimana, ketika dia datang mana upahku, upahmu itu semua, hah? Banyak banget, itu kan kambing, itu upahmu. Aku beliin ini supaya engkau bisa mendapatkan, dan itu bisa, jadi bisa. Tidak ada masalah. Jadi upah itu disimpankan lalu dijadikan emas atau dijadikan ternak. Ada gitu. Hah? Rumah. Saya mau kerja sama Ustadz Maulana, tapi Ya. bayarannya rumah aja Ustadz ya gitu. Boleh. Boleh kan? 50 tahun kerja sama saya. Jangan, Lama kalau dong. itu kelamaan. Jadi seperti itu boleh. Jadi bisa. Ada orang ada orang kerja, hadiahnya setiap kerjanya kasih uang separuhnya jadikan kambing, separuhnya jadikan kambing, itu bisa. Jadi nanti dipelihara yang makin besar jadi bisa. Jadi intinya semuanya bisa Semua sebetulnya. sesuai- Balik lagi sesuai dengan kesepakatan di awal seperti apa. Kesepakatan di awal supaya Jadi, tidak ada kezoliman. betul. Karena zalim itu artinya mengambil hak orang, tidak berlaku adil. Betul. Dan setelah sepakat, yang pegawainya nggak boleh komplain. Pegawainya yang zolim udah sepakat masih komplain gitu ya. Nah kita lanjut lagi Kan nih. komplain, Apa tuh? kurang bersyukur. Oh, kurang bersyukur, benar-benar. Nah sekarang kita lanjut lagi. Sekarang ini semua udah kejadian nih. Kita pengen tahu apakah ada doanya nih yang harus kita bacakan ya. Kalau kita seandainya gaji kita ditahan atau mungkin duit kita dicicil seharusnya bisa dibayar lunas. Doanya apa nih supaya bisa menggerakkan hati yang nahan upah kita atau gaji kita, Ustaz Syam, mohon izin. Pakar doa. Sampai guruku Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya atau umat Nabi Musa alaihissalam itu yang namanya sudah merasa terzalimi dengan kekuasaan Fir'aun. Jadi memang karena Fir'aun ini bukan hanya kekuasaannya hebat, tapi politiknya juga hebat. Jadi Fir'aun itu politiknya sangat hebat, memeras orang-orang untuk bekerja dengannya, kemudian menzalimi laki-laki yang ada. Jadi tidak semua laki-laki itu disembeli sama Fir'aun. Jadi yang disembeli sama Fir'aun itu misalnya tahun pertama disembeli, tahun kedua tidak. Tahun ketiga nyembeli lagi, tahun keempat tidak. Ini termasuk daripada politik Fir'aun supaya laki-laki juga tidak habis. Karena bayangin kalau semua laki-laki disembeli, bayi laki-laki disembeli itu habis, nggak ada yang kerja sama dia. Tapi Firaun itu menyembeli kalau misalnya dia lihat umur anak ini udah mulai mau melawan nih. Kalau dia udah mau melawan, dia disembeli pada tahun itu. Atau dia lihat bayi laki-laki terlalu banyak yang lahir maka disembeli. Termasuklah Nabi Musa pada saat itu termasuk dalam undiannya. Jadi bukan hanya karena mimpi Firaun ini menyembeli laki-laki, tapi juga karena masukan-masukan daripada para pakar politiknya. Nah mereka merasa terzalimi pada saat itu. Maka Fir'aun yakni daripada orang-orang yang menzaliminya yang ada di sisinya, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk bertawakal ala Allah.
menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membaca dalam bentuk tawakalnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumidh dhalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Isi doanya, ya Allah, la taj'alna fitnatan. Jangan engkau menjadikanku sasaran fitnah lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang zalim. Ada dua maksud daripada perkataan jangan jadikan aku fitnah. Yang pertama, jangan engkau jadikan orang-orang yang berkuasa atasku ini merasa menang. Jangan engkau membuat mereka merasa lebih berkuasa lagi atas diriku ini ya Allah. La taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau azab aku melalui tangan-tangan mereka. Jadi jangan kau adab aku melalui tangan-tangan mereka. Jadi kita nih harus sadar diri juga. Kenapa kok bisa gaji kita tertahan? Kenapa kok bisa upah kita tertahan? Kenapa kok bisa? Jangan-jangan kita juga pernah menahan haknya orang lain. Jadi la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan engkau jadikan azabmu ini melalui tangan-tangan mereka ya Allah. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan juga selamatkan kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Sukseskan kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Maksudnya apa? Dengan kita meminta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sukses kita tidak melalui jalur yang ini, tapi sukses kita melalui jalur yang ini. Upah kita ditahan di A, tapi ternyata saluran rezeki kita terbuka dari Allah Subhanahu wa taala dari saluran B. Maka subhanallah, bagaimana orang-orang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada dalam surah Yunus ayat 85 dengan 86. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Doa daripada umat Nabi Musa ketika merasa terzalimi daripada tentara Firaun dan tentaranya, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita lihat ayatnya, maka ada di situ bentuk tawakkal 'ala Allah. Apa itu tawakkal 'ala Allah? Mengembalikan semuanya kepada Allah, mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah bekerja dengan ikhlas. Ya Allah, saya sudah dengan setulus hati saya bekerja, maka sudah kuwakilkan kepadamu hasilnya ya Allah. Manusia melihat hasil, tapi ya Allah, engkau melihat usaha saya. Engkau yang menilai keringat saya, maka saya terzalimi ya Allah, hari ini kuserahkan semuanya kepadamu. Itu doa yang pertama dalam surah Yunus ayat 85 dan ayat 86. Doa yang kedua daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan doa ini. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku. Allahumma kfina, cukupkan aku bihalalika an haramik, daripada yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Maksudnya apa? Ya Allah, saya punya rezeki halal di situ tapi ditahan sama dia. Ya Allah, mudahkan supaya keluar ini rezeki halal ini ya Allah, supaya saya tidak cari yang haram, karena sebenarnya aku punya yang halal darinya tapi dia menahan-nahannya ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina, dan perkaya aku ya Allah bifadlika amman siwak, dengan karuniamu sehingga aku tidak mencari daripada selainmu. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Fadli. Tapi kalau kita mendengar